Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak. Saya yakin pasti Bapak memiliki kesibukan yang saat ini mungkin banyak kesibukan yang ditinggalkan, namun Bapak dengan antusias dan partisipasinya ingin menghadiri undangan dan memenuhi apa yang kita berikan, yaitu undangan kepada Bapak untuk mengisi seminar dalam acara Gradasi 2025 ini. Saya sedikit penasaran sebenarnya Pak, dan mungkin teman-teman penasaran ya, sebenarnya Guru Gembul itu nama panggilan atau apa sih Pak, dan apa filosofinya kira-kira ini Pak, bisa disebut Guru Gembul gitu Pak? Itu nama asli, nama di akte. Oh, nama di akte? Enggak bohong. Berarti enggak, itu mah nama panggung biasa aja. Nama panggung. Nama panggung dan tidak memiliki makna filosofis tertentu selain menggambarkan karakteristik fisik. Karakteristik fisik. Dan mungkin Gembul di situ gembul terhadap pengetahuan dan mental gitu ya Pak. Karena gini Pak, setelah saya baca biografi tentang Pak Guru, itu Pak Guru itu dikenal sebagai seorang sosok yang tegas dalam memberikan argumen, memberikan kritik seperti itu Pak. Dan itu tidak terlepas dari kolaborasi yang Bapak berikan terhadap filsafat ilmu, filsafat sosial, kritik, dan ilmu pengetahuan lainnya. Itu bagaimana sih Pak Bapak dalam memberikan dan menyampaikan hal-hal tersebut terhadap realita yang ada? Salah satu hal yang paling penting terkait dengan apa yang barusan Akang sampaikan, itu adalah kita tuh sangat jauh, sangat tertinggal dalam hal literasi, sangat tertinggal dalam hal bahasa. Jadi saya boleh berdiri ya? Saya pengen langsung monolog. Ya, jadi Akang Teteh semua yang ada di sini saya pengen sampaikan, dan Akang moderator saya pengen sampaikan, Indonesia sekarang memecahkan rekor dunia sebagai negara kedua terburuk di dunia dalam kemampuan berbahasa. Tepuk tangan. Yang tepuk tangan ada di balik layar sana. Indonesia sekarang dinobatkan sebagai negara dengan kemampuan berbahasa terburuk kedua di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena bahkan untuk bisa menyampaikan, kan bahasa itu adalah kemampuan kita untuk menyampaikan dan menerima pesan dari orang lain. Itu namanya bahasa. Ada bahasa verbal, bahasa non-verbal, tapi intinya adalah kemampuan kita untuk menyampaikan pesan. Tapi orang-orang di Indonesia itu adalah salah satu orang yang paling sulit untuk bisa menyampaikan pesan dan mendengarkan pesan. Jangankan Akang moderator, jangankan peserta yang ada di sini, guru-guru di Indonesia sebagian besar tidak bisa menyampaikan pesan dengan baik. Pas dia ngomong, siswanya ada yang tidur, ada yang main HP, ada yang guling-guling di lantai, ada yang pacaran gak jelas, karena ketidakmampuan dia dalam menyampaikan pesan-pesan. Bahkan ketika dia berbicara sekalipun, pesan-pesannya nggak nyampe ke orang lain. Bener nggak? Kerasa nggak? Pernah nggak berhadapan dengan guru atau ustadz atau kiai atau siapapun yang mengajar, kemudian dia ngomong ke sana kemari, tapi kita tidak paham apa maksudnya? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Nah, itulah bukti bahwa orang Indonesia itu salah satu bangsa yang paling lemah dalam kemampuan berbahasa. Bahkan ketika mereka bisa bahasa Indonesia, mereka bisa bahasa Arab, mereka bisa bahasa Inggris, mereka nggak bisa berbicara dengan baik. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan kepada orang lain itu tidak ngena. Dan bukan hanya itu, saya guru di sekolah, saya diminta oleh Menteri Pendidikan yang kemarin, Pak, Bapak-bapak guru-guru, Bapak guru, bukannya Bapak-bapak guru-guru. Bapak guru, Ibu guru semuanya di sini, tolong nanti kalau mengajar di kelas, itu biasakan siswa dipaksa untuk aktif dalam berbicara. Ya Pak, kata kita sebagai guru-guru. Sok nanti pembelajaran harus berfokus pada siswa. Ya Pak, kata guru-guru seperti itu. Ketika guru datang ke kelas, dia mendapatkan amanah dari Menteri Pendidikan untuk menyesuaikan dengan
menyesuaikan materi dengan kefokusan siswa. Siswa yang lebih banyak berbicara, siswa yang lebih banyak belajar. Kemudian si guru mengatakan, anak-anak ada yang mau berpendapat? Semuanya diam. Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Semua diam. Pernah nggak guru atau ustadz bertanya, ada yang mau ditanyakan, dan semua satu kelas semuanya hening? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Itulah karakteristik dari masyarakat Indonesia. Kemampuan berbicara, kemampuan menyampaikan pesan, itu terhalang oleh rasa takut, oleh rasa minder. Sedemikian sehingga, nih, karakteristik khas di Indonesia. Ketika ada seminar, ada FGD, ada diskusi publik semacam ini, bangku terdepan selalu kosong saking takutnya orang berbicara. Kalau saya minta, ada nggak yang mau tampil ke depan? Duduk di paling depan. Coba, buktikan. Teman-teman mungkin ada yang ingin mengisi bangku paling depan? Nah, cuman satu makhluk. 2. Kang, tandain Kang. Itu Akang yang cepak ini. Kasih door prize nanti. Oh, siap. Oke, sudah. Nah, ini sekali lagi ya, pembuktian. Kalau misalkan anak-anak di Indonesia berkaitan dengan permainan, berkaitan dengan diskon, berkaitan dengan door prize, berkaitan dengan sesuatu yang menyenangkan, mereka tampil paling ke depan. Tapi ketika mereka dikhawatirkan akan disuruh berbicara, disuruh tampil ke depan, maka mereka nolak, takut luar biasa. Karena apa? Coba, kenapa kita begitu takutnya untuk berbicara? Saya ini berbicara. Saya kemarin berbicara di depan Pak Jenderal. Saya berbicara di depan Menteri. Saya berbicara dengan para profesor di depan. Setelah saya berbicara, ternyata saya tidak dapat hal-hal yang buruk. Biasa aja. Tapi entah apa yang ada di otak masyarakat Indonesia, hanya untuk berbicara di depan publik, mereka ketakutan dan traumatik. Saya pernah berhadapan dengan siswa-siswa SMA. Kemudian, ayo kamu maju ke depan untuk berbicara. Itu sampai nangis tapi tetap nggak mau berbicara di depan. Apa susahnya bicara? Karena kemampuan berbicara kita yang sangat kurang, akibatnya apa? Akibatnya bangsa ini menjadi bangsa yang tidak maju. Bayangkan, guru ngomong menyampaikan ilmu pengetahuan, blah blah, nggak dimengerti sama siswa. Ya akhirnya transfer pengetahuan bagaimana ceritanya kalau gurunya aja nggak bisa ngomong. Dari situ aja kita bermasalah. Terus misalkan kita juga melihat ketika orang-orang di Indonesia itu tidak bisa berbicara dengan baik, terjadi perselisihan yang luar biasa. Kemarin ada wartawan dikirimin kepala babi. Ih, pas dibuka babi. Lalu itu didengarkan oleh menteri. Lalu menteri berkata, ya dimasak saja. Ini akhirnya apa? Memunculkan reaksi yang mengerikan dari wartawan, dari aktivis. Ini menteri kenapa ngomongnya kayak gini? Ini sebenarnya bukan salah menteri. Bukan, maksud menteri itu gak ke arah sana. Cuman gara-gara kemampuan berbahasanya buruk, maka terjadi perpecahan. Bayangkan, ketika guru gak bisa ngomong, maka dia gagal mentransfer pengetahuan. Ketika politisi gagal ngomong, dia bisa memecah belah sebuah bangsa. Itu adalah kegagalan-kegagalan kita dalam berbahasa. Tapi kemampuan dalam berbahasa kita terus-terusan di nerf. Bahkan mahasiswa pun ketika disuruh berbicara di depan, dia akan ketakutan. Di sini masih ada nggak anak SMA, anak kuliah, yang ketika disuruh presentasi ke depan oleh guru-guru mereka, oleh dosen-dosen mereka, mereka tidak berbicara, tapi mereka baca. Ada nggak? Berbicara itu level anak SD, tapi di Indonesia itu level anak kuliah. Anak kuliah presentasi silahkan. Ya jadi teman-teman pada baca. Sebegitu rendahnya nalar bahasa kita. Jadi kalau misalkan kita berbicara soal ayo kita maju sebagai sebuah bangsa, ayo kita hebat sebagai sebuah bangsa, kemampuan kita dalam berbahasa salah satu yang paling rendah di dunia.
Bahkan ada sebuah paragraf. Inti dari sebuah paragraf itu dipahami hanya oleh 30% anak SMA di Indonesia. Jadi anak SMA kalau dikasih paragraf, dia yang ngerti itu cuma sepertiganya. Artinya apa? Kalau ada politisi ngomong, kalau ada provokator ngomong, kalau ada investor ngomong, mereka itu adalah orang-orang yang gagal paham. Dan inilah yang menyebabkan bangsa ini susah maju. Inilah pentingnya sebuah bahasa. Jadi saya pengen jelaskan seperti ini. Sebentar lagi ya Kang ya. Siap. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Saya pernah berdiskusi dengan seorang kiri, seorang Marxis, seorang komunis. Dia mengatakan bahwa masyarakat yang baik itu adalah masyarakat yang egaliter, masyarakat yang setara. Semakin sedikit hierarki, semakin baiklah dia. Kata saya, salah. Hierarki itu penting untuk membangun sebuah peradaban. Karena apa? Karena kalau tanpa hierarki, manusia itu cenderung chaos. Misalkan gini, kenapa ada sekitar 150 orang nongkrong di depan saya sekarang? Karena ada yang memaksa, ada yang mengiming-imingi, ada yang ingin memberi sesuatu, ada yang mentransfer pengetahuan. Kalau seandainya di sini gak ada yang ngomong, di sini gak akan ada yang duduk di sini. Ada yang lari ke atas, ada yang menabrakkan diri ke mobil di depan, ada yang mencari nafkah, dan lain sebagainya. Pokoknya beda-beda. Otak manusia itu berbeda satu sama lain. Kehendaknya berbeda, keinginannya berbeda. Karena itu, untuk bisa menyatukannya, mereka membutuhkan hierarki. Dan untuk menciptakan sebuah hierarki, butuh sebuah bahasa. Jadi bahasa adalah awal mula dari sebuah peradaban. 7 unsur kebudayaan, yang nomor satunya itu adalah bahasa. Bahasa itu membuat kita mengakumulasikan pengetahuan. Ini mic, siapa pembuatnya? Siapa pencipta mic? Tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, oke. Siapa yang menciptakan baju? Kurang tahu juga, saya jelasin ya. Baju ini pembuatnya jutaan orang. Ada yang pertama menciptakan zat pewarnanya, ada yang pertama kali bisa memintal benangnya, ada yang pertama kali bisa memanen kapasnya, ada yang pertama kali mengetahui mesinnya, dan lain sebagainya. Ada jutaan orang. Nah, jutaan orang itu pengetahuannya bisa berakumulasi, sehingga pada akhirnya bisa menciptakan baju. Itu gara-gara apa? Bahasa. Tanpa ada bahasa, tidak mungkin mereka itu akhirnya bisa mengakumulasikan pengetahuan. Tanpa mengakumulasikan pengetahuan, tidak mungkin ada peradaban. Mic ini, siapa yang menciptakannya? Ada yang pertama kali menciptakan besi, ada yang pertama kali menciptakan sirkuit listrik, ada yang pertama kali bisa menyimpan listriknya, ada yang pertama kali menemukan remote-nya, transmitternya, dan lain sebagainya. Ada jutaan orang terlibat di sana dan akhirnya mengakumulasikan pengetahuan menjadi satu yang namanya mic. Jadi semua peradaban dimulai dari bahasa, kemampuan menyampaikan pesan dan kemampuan untuk menangkap pesan. Jadi kalau misalkan masyarakat Indonesia sampai sekarang ngomong aja masih susah, dan bahkan ketika ada yang ngomong aja dia masih susah nangkep, maka tepat disitulah peradaban Indonesia ketahuan boncosnya. Indonesia kurang, Indonesia hancur, dimulai dari apa? Kemampuan bahasa yang kurang. Makanya kalau di sini katanya saya dikasih judul soal pentingnya bahasa, pentingnya literasi, pentingnya peradaban. Literasi dan peradaban bisa dimulai dari kemampuan berbahasa yang baik. Maka itu semua harus dimulai dari orang-orang yang ada di depan saya sekarang. Bisa nggak berbahasa dengan baik? Bisa? Gimana teman-teman? Siap nggak? Kalau mau, nanti kita bikin tipsnya untuk berbahasa dengan baik. Tapi intinya adalah, saya berharap orang-orang di sini itu adalah orang-orang yang besar di masa depan. Karena apa? Karena sekarang pemimpin kita tadi sudah tahu ya, pemimpin kita kemampuan berbahasanya kurang sekali. Karena itu memecah belah sekali. Dan karena kemampuan berbahasa mereka kurang, maka intelektualitas mereka pun kurang. Dan karena itu makanya ketika Indonesia lagi butuh sumber daya manusia, ketika Indonesia lagi butuh sumber daya duit,
Yang mereka lakukan apa? Justru melakukan efisiensi pendidikan, di mana mahasiswa dan siswa dikorbankan, di mana acara-acara mereka, program-program mereka, acara di kampus mereka dikurangi budgetnya. Karena apa? Karena ketika Indonesia lagi butuh duit, mereka pikirnya efisiensi. Dan yang diefisiensikan tuh bukan soal apakah mobil dinasnya dikurangin, bukan. Apakah kunjungan ke luar negerinya dikurangin, bukan. Apakah angka korupsinya dikurangin, bukan. Yang dikurangin itu adalah anggaran untuk pendidikan dikurangin demi efisiensi. Dan itu dimulai dari mana? Dari kemampuan literasi yang kurang para pemimpin kita. Dan kemampuan literasi mereka yang kurang itu dimulai dari bahkan mereka menyampaikan pesan kepada orang lain dan menerima informasi dari orang lain, kemampuan mereka sangat rendah. Kita jangan seperti itu. Maka mulailah sebagai generasi di masa depan yang menanggung beban tanggung jawab Indonesia Emas 2045, yaitu kalian. Berubahlah, berbenahlah untuk menjadi lebih baik dan dimulai dari kemampuan kita dalam berbahasa dan berliterasi. Ayo kita diskusi. Ternyata bukan 10 menit ternyata ya. Sedikit mulai saya Pak Nova. Ini langsung Q&A aja atau? Boleh bebas. Tapi gini Pak sebelumnya, saya pengen sedikit Pak. Tadi Bapak sedikit menyinggung perihal degradasi kualitas bahasa di Indonesia. Bahkan disebut bukan degradasi, memang kualitas bahasa di Indonesia dari seluruh kalangan, baik pemerintah, masyarakat, anak kecil sampai orang dewasa itu masih terbilang cukup rendah kualitas bahasa seperti itu. Betul. Namun jadi sebenarnya nih Pak, korelasinya bahasa itu turun atau kualitas bahasa itu rendah disebabkan karenanya minimnya semangat untuk literasi, atau semangat literasi itu minim karena kemampuan bahasa yang rendah. Kemampuan berbahasa kita rendah karena feodalisme. Karena feodalisme. Pernah nggak Akang Teteh di sini waktu kecil umur 2 tahun 3 tahun ngomong sama mama malah dimarahin? Kamu teh ngomong terus. Di Indonesia tuh ada level anak terlalu banyak berbicara, dia diruqyah. Saking feodalnya kita. Saking feodalnya. Jadi kalau misalkan di negara-negara luar, anak fasih dalam berbicara itu tanda kecerdasan. Di Indonesia, dia dianggap sebagai anak nakal. Jadi cerewet. Jadi harus diam, dikasih HP aja, biar menghabiskan waktunya di situ dan anteng. Biar apa? Biar orang tuanya bisa ngegosip dengan indah dengan tetangganya. Ada yang ngalamin seperti itu? Atau pernah melihat seperti itu? Jadi khususnya buat calon orang tua yang ada di sini, salah satu masalah bahasa Indonesia itu adalah feodalisme. Yang saya bilang tadi Kang, anak-anak di Indonesia waktu SD, waktu di Singapura, di Amerika Serikat, kalau misalkan ada guru yang ngomong, di sini ada yang berpendapat, semua tuh ngacung. Semua antusias. Ngacung. Di Indonesia, yang ngacung aja dipaksa. Disuruh, dipaksa. Karena apa? Karena trauma, waktu kecil, ngomong banyak tuh dimarahin. Makanya please, calon bapak-bapak dan calon ibu-ibu di sini, tanggung jawab moral di masa depan itu besar. Kalau tidak bisa jadi orang sukses secara finansial, setidaknya jadilah sukses sebagai orang tua. Kalaupun kita gagal misalkan dalam mencari penghidupan, jadikan anak-anak kita itu adalah orang yang sukses dalam mencari penghidupan di dunia dan akhirat. Jadi jangan pernah melalaikan dan jangan pernah meremehkan aturan sederhana ini. Biarkan anak berbicara, biarkan anak berkembang sesuai fitrahnya. Seperti yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik, please semangat ini mau please ke teman-teman semua. Siap? Seperti ini Pak. Ini sebelum kita masuk ke Q&A Pak, terakhir dari tanggapan saya seperti ini. Tadi Bapak mengatakan bahwasannya feodalisme itu merupakan salah satu manifestor terjadinya degradasi bahasa, seperti itu ya. Dan itu yang atas penjelasan Bapak itu kan di ranah domestik, di ranah kekeluargaan, bahwasannya seorang anak mendapatkan stigma seperti itu karena diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya sejak dini. Namun
feodalisme itu apakah hanya ada di ranah domestik atau merambah ke ranah publik, pendidikan dan lain-lain aspek-aspek dalam kehidupan ini, Pak? Dunia pendidikan kita banyak yang masih sangat-sangat feodal. Yang kalau guru salah tuh nggak boleh dikritik. Kalau siswa bener tuh gak diapresiasi. Itu banyak di Indonesia. Bahkan saking banyaknya di Indonesia tuh, masih ada orang yang ngomongnya tuh kayak gini. Misalkan, Kang, ayo debat. Ngenyang. Pas Akang kalah debat, Akang tuh bukan menyerang argumentasi saya, tapi ngomongnya, kamu ngaji di mana? Guru kamu siapa? Kamu gaji. Nah, itu feodal. Kalau mau debat, debat tuh secara lisan terkait dengan argumentasi. Tapi orang Indonesia, kamu kan ngajinya nggak di pesantren mana ngerti, kamu nggak paham yang kayak gini. Jadi bukan diarahkan pada argumentasi, tapi diarahkan pada latar belakang pribadi dari orang itu. Nah, ini adalah karakteristik feodal, dan itu bukan hanya di ranah pribadi antar keluarga. Tapi ada bahkan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia yang mengarahkan siswanya menjadi seperti itu. Bahkan gini, Kang, ada satu yang lucu. Gimana tuh, Pak? Di Singapura, di negara-negara yang sudah maju, mereka itu udah cybergogi. Pendekatan belajar mereka itu cybergogi. Jadi gini, ada pedagogi, kemampuan guru untuk menyampaikan pesan kepada siswanya. Itu level terendah. Ada yang keduanya itu adalah andragogi. Andragogi itu kemampuan siswa untuk belajar dengan atau tanpa bantuan guru. Jadi guru itu cuma asistennya. Itu andragogi. Kemudian yang ketiga itu hetagogi. Hetagogi itu adalah siswanya belajar di situ sepenuhnya adalah kemandirian dirinya sendiri. Jadi ada atau tidak ada guru, dia bisa sendiri. Itu level 3 dalam pendidikan. Yang keempat itu adalah paragogi. Ketika dia belajar sendiri, tapi bahkan dia punya partner dengan orang lain dan bisa bekerja sama untuk mewujudkan satu proyek pendidikan tertentu. Yang level 5 itu adalah cybergogi. Ketika orang-orang yang memiliki kemandirian intelektual itu berkoordinasi satu sama lain melalui jaringan internet, jaringan global. Makanya misalkan kalau di Indonesia orang belajar bahasa Inggris, orang belajar bahasa Arab, ngedengerin guru ngomong. Tapi kalau di Singapura gak usah kayak gitu. Pakai internet selama 2 jam, selama 3 jam orang di Indonesia, orang di Singapura suruh aja ngobrol langsung dengan orang Arab, dengan orang Saudi Arabia, dengan orang Amerika Serikat, ngobrol terkait dengan proyek pendidikan mereka. Guru di situ cuma nongkrong. Jadi melihat, nah itu cybergogi. Oh, berarti seperti awareness relation berarti, Pak. Emang ya, jadi kesadaran sesama orang-orang yang memiliki kesadaran intelektual gitu. Jadi seluruh dunia terkoneksi dalam pendidikan. Makanya itu level tertinggi kan, seluruh dunia. Jadi kita bisa ngobrol dengan orang Brazil, kita ngobrol dengan apa? Terkait dengan pendidikan yang kita sedang, oh saya sama guru disuruh untuk bikin proyek membedah katak misalkan. Kalau di Brazil kayak gimana? Ngobrol di situ, bikin proyek bareng. Nah itu kan udah cybergogi. Dan itu terjadi di Singapura? Itu, betul, itu terjadi di Singapura. Itu level 5. Di Indonesia level 1. Yaitu pedagogi, kemampuan guru dalam menyampaikan pesan. Itu di Indonesia yang mampu kurang dari 30%. Guru di Indonesia. 30% dari semua. Jadi level 1 aja rendah sekali kita tuh. Apalagi berhadapan dengan orang Singapura yang sudah main-main di level 5. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, saya mohon maaf ya, ini mah bukan menyalahkan mereka, tapi agar kita tidak mengulangi seperti yang mereka lakukan. Guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, itu bahkan banyak yang melarang belajar dari Google. Jadi mereka justru malah menjadikan Google sebagai pesaing. Belajar kok dari Google. Nanti kan kita nggak tahu yang benar dan yang salah yang mana, kata mereka biasanya gitu. Ya kalau misalkan belajar dari satu guru juga seperti itu kan kita nggak tahu apakah dia benar atau salah. Kalau belajar dari Google misalkan, kita bisa mengkonfirmasi sebuah pernyataan dengan 1000 pernyataan yang lain. Oh berarti maksudnya melalui akses Google pun kita tidak hanya mendapatkan satu perspektif gitu. Ya. Karena jawaban di Google mungkin mengambil perspektif dari beberapa sumber. Dan guru tuh dan Google tuh gak bisa mengambil alih peran guru. Google tuh bukan pesaing guru. Google itu mengkoneksikan kita dengan jutaan guru di seluruh dunia.
Jadi ketika misalkan kita baca Google, kita baca dari Gus Baha yang seorang guru, kita baca dari Quraisy Shihab yang seorang guru, kita baca dari Ustadz Abdul Somad yang seorang guru, dari Ustadz Adi Hidayat yang seorang guru. Nah, artinya apa? Google tuh bukan guru, Google tuh AI, mesin pencari untuk mengkoneksikan kita dengan semua guru-guru yang ada di seluruh dunia. Tapi saking feodalnya pendidikan kita, sampai guru-guru menakut-nakuti kita dengan belajar kok dari Google. Karena mereka menganggap Google itu pesaing. Padahal Google itu adalah jembatan kita untuk cybergogi. Belajar dengan begitu banyak guru di seluruh dunia. Nanti kalau sesat gimana? Nah, guru itu memberikan kepada kita masukan dan guide. Agar kita bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Google bukan pesaing guru. Google adalah kawan baik dari guru. Dan guru berperan membatasi, memberikan verifikasi apa? Iya betul. Nah, kegiatan guru itu memverifikasi, memvalidasi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh guru yang menulis di Google gitu. Berarti conclusionnya kurang lebih Pak Guru setuju bahwasanya Google ataupun AI yang menjadi fitur dalam Google itu ya harus dimanfaatkan, harus dimaksimalkan. Wajib dimanfaatkan dalam pendidikan. Dan mereka bukan pengganti guru. Guru gak bisa digantikan. Mereka bukan. Tapi kita mengakses Google untuk mengambil informasi dari para guru di luar sana. Gitu, Kak. Gimana teman-teman nih? Udah cukup dan makin penasarannya? Udah siap pertanyaan-pertanyaannya? Mungkin dari teman-teman panitia juga kayaknya udah gak sabar banget nih pengen angkat tangan. Baik, beberapa pemaparan tadi telah disampaikan perihal literasi dan juga kemampuan bahasa sesuai riset yang didapatkan oleh Pak Guru Gembul bahwasanya kemampuan bahasa di Indonesia itu sangat rendah ternyata. Bahkan itu merambah ke seluruh kalangan yang ada di Indonesia dan itu menyebabkan kecacatan pembuatan regulasi sehingga legitimasi politik yang dirasakan masyarakat itu ternyata cacat dan juga banyak hal-hal yang menjadi hal-hal fundamental yang pada akhirnya terkorbankan. Itu dampak-dampak terburuk menurut saya terhadap tadi bahwasanya bahasa di Indonesia itu sangat rendah. Mungkin Pak mau langsung proses Q&A. Ayo. Disclaimer nih teman-teman. Jadi tadi di samping sedikit berbincang dengan Maha Guru Pak Guru Gembul. Bahwasannya beliau ingin forum kali ini di samping kita melakukan seminar juga diskusi. Jadi mungkin teman-teman bisa memberikan pertanyaan baik itu sesuai dengan apa yang menjadi fokus kita dalam seminar kali ini ataupun hal-hal yang sekiranya masih berkorelasi dan berkaitan dengan tema kita kali ini. Mungkin kita langsung kasih kesempatan ya Pak buat teman-teman yang bertanya. Yang ingin bertanya angkat tangannya. Wah banyak. Oke, wah banyak nih Pak. Kayaknya antusiasnya sudah mulai meningkat nih. Angkat tangannya saya tunjuk benar. Baik. Kemudian perkenalan diri, nama, jurusan, semester, instansi. Lalu mengajukan pertanyaan. Oke? Paham ya? Paham ya? Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin bisa kita langsung kasihkan Pak. 1, 2, 3, cung. Nah.